Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di video YouTube aku, yang mana kali ini aku akan membahas tentang cara menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Yang mana kita masih berada di bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal. Alangkah baiknya kita mengetahui gimana sih caranya menimbulkan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Nabi Muhammad SAW. Apa aibnya wanita ketika sebelum ada Rasulullah SAW? Wanita begitu menjijikkan, wanita begitu dibenci, bahkan sampai-sampai ada seorang bapak yang rela mengawini anak perempuannya sendiri, dan bahkan ada seorang anak laki-laki yang tega mengawini ibunya sendiri. Begitu ada bayi perempuan dilahirkan, maka bayi tersebut tidak akan diacuhkan oleh bapaknya. Sampai usianya 8 tahun, barulah sang bapak menangkur anak perempuannya tersebut. Sang anak yang dari kecil tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah, tentulah ia merasa bahagia karena ayahnya mulai menegur dia. Dan akhirnya si anak ini diajak bermain oleh ayahnya sampai ke perbatasan kota. Ketika sampai di perbatasan kota, sang ayah menggali lubang yang sangat dalam, lalu menyuruh anak perempuannya bermain di dalam lubang tersebut. Namun setelah anaknya bermain di sana, apa yang dilakukan sang ayah? Ia mengubur anaknya hidup-hidup di dalam lubang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Saking hinanya wanita ketika zaman itu, ayahnya tega melakukan hal tersebut. Tanpa sedikit pun ia menghiraukan teriakan dan panggilan dari anaknya. Saking bencinya mereka kepada wanita, sampai-sampai ketika ada wanita yang haid, itu mereka dikucilkan, dibuatkan sebuah kandang seperti kandang binatang, lalu disuruhlah perempuan yang haid masuk ke dalam sana. Tapi setelah kehadiran Nabi Muhammad SAW, wanita begitu sangat dimuliakan. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan lelaki yang paling baik adalah mereka yang paling baik kepada istrinya. Nabi tidak katakan yang paling banyak ibadahnya, Nabi tidak katakan yang paling banyak amalannya, Nabi tidak katakan yang paling banyak zikirnya, tapi Nabi katakan yang paling baik kepada istrinya. Benernya nih ya teman-teman, emansipasi wanita itu udah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Emansipasi wanita itu sebenarnya adalah ajaran Islam. Sejak hadirnya Rasulullah SAW, wanita tidak lagi dihinakan, wanita sangat dimuliakan. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan, berbuat baiklah kalian kepada ibumu, 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 lalu ayahmu. Karena saking mulianya kita para wanita, kita adalah madrasatul ula bagi anak-anak kita. Kita adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Maka sangat penting bagi kita seorang ibu untuk mengenalkan siapa Rasulullah SAW kepada anak-anak kita nanti. Jangan sampai nanti kelak anak-anak kita lebih mengenal artis dibandingkan Rasulullah SAW. Kita harus ceritakan siapa itu Rasulullah, siapa keluarga Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah dalam membela agama Islam. Kita harus ceritakan kepada anak-anak kita. Ada suatu hari ketika Rasulullah sedang berjalan-jalan, beliau melihat ada sebuah batu yang mengeluarkan air. Lalu beliau bertanya kepada batu itu, "Air apa itu?" Lalu batu ini menjawab bahwa ini adalah air mataku ya Rasulullah. Aku mengingat kata-katamu bahwa bahan bakar api neraka kelak adalah batu dan manusia. Lalu bagaimana nasibku ya Rasulullah? Kata batu tersebut. Lalu Rasulullah termenung dan menangis mendengar perkataan batu tersebut. Itu batu loh, batu yang gak punya hati, gak punya pikiran. Dia sangat takut dengan api neraka. Bagaimana dengan kita? Kita manusia yang Allah sebutkan akan menjadi bahan bakar api neraka juga. Sementara kita manusia, kita punya hati, kita punya pikiran, namun kita masih saja bersantai-santai dalam menghadapi hari akhirat kelak. Maka teman-teman, mulai sekarang kita timbulkanlah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, karena Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, otomatis Allah akan mencintai kita. Jangan pernah kita remehkan sunnah-sunnah beliau, kita lakukan sunnah-sunnah beliau. Mulai dari hal yang paling kecil seperti sunnah ketika tidur, ketika makan, ketika masuk kamar mandi,
Nah, itu jangan pernah diremehkan. Semoga dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita bisa termasuk ke dalam orang-orang yang beliau beri syafaat ketika di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin segini dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.